Bagi saya, Sabang itu bukan hanya sekedar destinasi wisata biasa. Ada banyak hal yang bisa kita eksplor selama berada di Sabang. Kali ini saya menjajal wisata baharinya. Merasakan keseruan bertemu lumba-lumba, sampai menikmati keindahan bawah laut yang begitu memukau. Jadi pemirsa, ini sebentar lagi kita akan mencoba snorkeling ya. Biasanya kalau di Pulau Rubiah, area snorkelingnya tuh ada di bagian sana tuh. Dan nanti saya dan Bang Wahyu juga akan coba snorkeling ke sana. Tidak hanya laut ya, Sabang juga punya spot wisata yang memacu adrenalin. Ini dia pemirsa, sumur air mendidih di Gunung Jaboy. Coba lihat pemirsa ke sana. Membuat siapa saja terpukau oleh keindahannya. Bagi saya, Sabang itu bukan hanya sekedar destinasi wisata biasa. Ada banyak hal yang bisa kita eksplor selama berada di Sabang. Tentu saja wisata baharinya, kemudian juga kuliner, dan sejarahnya yang begitu kuat. Sabang itu juga dikenal karena kulinernya yang begitu beragam ya. Salah satunya kue bakpia Sabang, atau kalau masyarakat di sini biasanya menyebutnya sebagai kue kacang. Ibu mau beli kue kacang? Oh, yang ini? Kue kacang. Ini merupakan salah satu oleh-oleh yang paling banyak dicari wisatawan kalau berkunjung ke Sabang. Ada banyak varian rasa juga, seperti original, coklat, kopi, durian, pandan, dan masih banyak lagi. Nah pemirsa, ini dia nih kue kacang ya, yang khas sekali dari Sabang. Jadi kalau datang ke Sabang wajib beli kue kacang. Ini kita belinya ada di kota ya. Toko apa nih Bu namanya? Toko Pelangi. Toko Pelangi. Oke, Jalan pemirsa. Perdagangan Sabang. Oke, itu dia. Jangan lupa pemirsa, kue kacang. Setelah saya selesai membeli oleh-oleh, saya kembali ke penginapan. Kebetulan saat ini di Sabang memang cuacanya sedang kurang bersahabat. Ini sedikit tips ya dari saya. Jadi kemanapun Anda bepergian ataupun liburan, selalu cari tahu terkait kondisi cuaca di tempat yang akan Anda tuju nantinya. Dan seperti sekarang nih di Sabang ini angin juga lagi kencang-kencangnya ya. Ini terasa ya, kencang sekali angin di sini. Semoga ya selama beberapa hari kita di Sabang semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pagi menyingsing, waktunya kita mulai kembali petualangan hari ini. Pemirsa, kita sudah selesai menginap di Becibah Cottage ya. Sungguh sebuah pengalaman yang berharga ya untuk saya bisa merasakan nuansa alam dan juga suasana yang begitu asri nih di tempat ini. Dan setelah ini ya, kita akan coba mengeksplor lagi lebih banyak wisata yang ada di Sabang. Kira-kira kita akan kemana aja? Ikutin kita terus. Perjalanan sejauh 15 km menuju Kecamatan Sukajaya. Pemirsa, ini akhirnya kita sampai ya di kawasan Gunung Jaboy. Jadi Sabang itu selain terkenal dengan wisata baharinya, juga punya gunung api aktif ya. Ketinggiannya ya sekitar 200 mdpl ya kalau dari informasi yang saya baca. Dan ini saya mau coba masuk ke dalam dulu, yuk. Oke, ini yang mancanegara 20.000 pemirsa, sementara untuk lokal
Tiket masuknya 5.000 aja. Oke Bang, lokal. Siap. Oke, ini dia. Oke. Nah pemirsa, kali ini saya akan ditemani sama Bang Rizky ya. Dan sekarang kita sudah mulai naik ke Gunung Jaboy. Nah, Gunung Jaboy ini ada di kawasan hutan kemasyarakatan Kampung Jaboy. Ada 4 kawah dengan ketinggian mencapai 200 meter di atas permukaan laut. Bang, ini benar kan ini kawasan hutan lindung ya? Ya, ini kawasan hutan lindung HKM, hutan kelompok HKM, hutan kemasyarakatan Kampung Jaboy. Hutan kemasyarakatan Kampung Jaboy. Kemasyarakatan Kampung Jaboy. Terus ada peraturan nggak ke pengunjung gitu yang disampaikan kalau misal mau mendaki Gunung Jaboy? Paling-paling kita cuma untuk melarang kalau untuk yang laki jangan merokok aja. Oke. Karena kalau kita merokok di sana, kita tahu kita buang punya rokok itu langsung terbakar. Baru berjalan sekitar 100 meter dari pos penjagaan dan sekarang kita sampai di kawah pertama. Jadi lokasinya masih dekat sekali ya dengan tempat saya bertemu dengan Bang Rizky tadi ya. Itu ada beberapa pohon yang tampak gugur ya, tapi masih bisa bertahan. Ini walaupun kita lihat ini aktif semua nih. Ini aktif semua? Aktif. Kita coba lihat dari dekat ya pemirsa. Sampai saat ini aktivitas vulkanik masih bisa ditemukan di Gunung Jaboy. Selain itu banyak fumarol juga pemirsa. Fumarol itu asap belerang yang keluar dari celah-celah bebatuan. Untuk para pengunjung, ini lubang ini jangan dekat. Karena ini uapnya panas. Ya, coba. Kena kaki. Oh ya, ini uapnya panas pemirsa keluar dari sini. Jadi memang harus hati-hati ya seperti yang dikatakan Bang Rizky gitu. Nah, dari kawah pertama kita akan coba lanjut ke kawah yang kedua. Yuk, ikutin kita. Yang ini bukan Bang? Gimana? Kawah bukan? Ya, di atas nih. Oh, ini langsung kawah 2? Ya. Inilah yang mendakinya. Oke. Kawah 2 ini cukup berbeda dengan kawah lainnya. Butuh tenaga lebih untuk bisa sampai ke kawah 2 karena kondisinya yang cukup menanjak. Nah, kita sudah sampai di kawah 2. Mulai dari sana sampai ke sana. Ini merupakan kawasan kawah 2. Dan itu lubang sumur ya? Iya. Oke. Dan di depan itu ada lubang sumur ya. Kita akan coba lihat ke sana. Ini dia. Ini dia pemirsa. Sumur air mendidih di Gunung Jaboy. Oke. Oh my god. Wah. Wah, jadi kalau kita lihat dari dekat nih ya. Itu sumurnya ada beberapa lubang tuh. 1, 2 ya Bang ya? Ya. Ada beberapa lubang tapi uapnya tuh terlihat nih. Dan kalau di bagiannya itu ada 1, 2, 3, ada 3 genangan ya seperti lumpur yang mendidih. Coba lihat pemirsa ke sana. Saya baru tahu dari Bang Rizky ternyata kalau di Sabang itu ada 2 gunung api, di darat dan juga di laut. Nah, kalau yang di laut biasanya dikenal sebagai gunung api bawah laut atau hidrotermal. Sementara yang di darat namanya Gunung Jaboy. Walaupun begitu, sampai saat ini Gunung Jaboy masih berstatus aman. Jadi buat pemirsa yang ingin berkunjung ke Sabang, boleh nih masukin Gunung Jaboy ke dalam bucket list perjalanannya.
Nah, jadi kalau pemirsa berkunjung nih ke Gunung Jaboy, itu maksimal pemirsa berada di sini tuh hanya 30 menit ya. Karena di sini kandungan belerang, uap belerangnya juga cukup kuat ya. Jadi tidak boleh nih berlama-lama kalau berada di Gunung Jaboy. Ini beberapa menit di sini juga rasanya sudah cukup panas ya. Mungkin pengaruh uap dari samping sana. Pemandangan di Gunung Jaboy itu sangat eksotis ya. Aktivitas vulkanik yang ada di sini itu membuat permukaan kawahnya itu tampak berwarna putih. Kemudian Bang Rizky mengajak saya menuju kawah yang kedua. Di sana kita menemukan kayu dan pohon kering dengan ukiran yang unik ya di bagian batangnya. Nah, ini dia nih pemirsa, beberapa jenis kayu yang punya bentuk yang unik ya, dan coraknya juga unik loh. Ini saya tunjukin, pemirsa coba lihat ke sini. Nih, ini ukirannya dibentuk sendiri oleh alam loh, cantik sekali ya. Wah, keren sekali ya. Beda batang, beda motif pemirsa. Bang, berarti kita ini cuma sampai kawah 2 ya? Ya. Jadi kalau pemirsa nih mau ke kawah 3 dan 4, apa nih Bang yang bisa mereka lihat nanti di sana? Kalau kawah 3 itu kita bisa lihat kawah, tapi kawahnya udah mati. Kalau untuk dari kawah 4 itu memang kawah yang besar. Kawah 4 ya? Ya, kawah paling besar dan suaranya pun gemuruhnya lebih kencang lagi. Bener, lumpur yang kita lihat berbuih-buih tuh pemirsa di kawah 2, itu bisa kita temukan di kawah 4. Cuman kalau di kawah 4 itu versi yang lebih besar dan suaranya itu loh seperti suara mesin kalau kata Bang Rizky, karena suaranya besar sekali kalau di kawah 4. Tapi kurang lebih bentukannya sama kayak di kawah 2 ya Bang ya? Sama. Sama, cuman kawahnya lebih besar dan suaranya juga lebih kuat kalau di kawah 4. Wah, keren sekali Bang. Dan ini nih, dari sini tempat kita, dari kawah 2 ini kita bisa melihat pemandangan laut di sana. Dan kalau misalnya kita geser ke sana tuh, ke belakang ya, itu ada gunung tertinggi di Sabang. Namanya apa Bang? Gunung Simurgo. Simurgo. Ya. Gunung Simurgo. Itu dia, gunung tertinggi di Sabang pemirsa. Wah. Setelah saya selesai menjelajahi keindahan daratan Sabang, kini saatnya kita menikmati sisi lain keindahannya, yaitu wisata baharinya. Pemirsa, ini kita sudah sampai di Pantai Iboh dan ini saya juga sudah siap-siap ya. Setelah ini kita akan menikmati wisata air di Sabang. Tapi sebelum itu, ini saya mau jumpain Bang Wahyu dulu, pemandu Sabang. Yuk, ikutin kita. Dari sekian banyak pantai yang ada, Pantai Iboh menjadi salah satu pantai yang paling populer berkat keindahannya. Wah, ini tuh ini dermaganya ya. Jadi angin juga memang sedang kencang-kencangnya, tapi nggak apa-apa. Katanya ini selama melakukan snorkeling dan juga trip dolphin ya, ini masih aman. Jadi, wah, ayo kita langsung ke sana aja. Kelihatan ya, pemirsa, ini anginnya cukup kencang. Tapi tenang saja ya, selama ombak tidak membahayakan dan cuaca cerah, biasanya trip dolphin akan tetap berjalan. Nah pemirsa, ini dia Bang Wahyu yang saya ceritakan di awal tadi ya, pemandu Sabang. Dan kali ini untuk menikmati wisata air di Sabang, kita akan ditemani sama Bang Wahyu. Dan dari pertama kita akan mulai dari mana dulu nih Bang? Kita hunting dolphin dulu. Oke, kita hunting dolphin dulu. Jam segini masih ada ya Bang ya? Mudah-mudahan masih ada. Oke, Ya. mudah-mudahan masih ada. Bootnya sudah sampai ya Bang ya? Ya, itu buat kita Oke, tuh. itu boot kita juga sudah sampai nih pemirsa. Jadi Ayo. yuk ikutin kita. Nah, boot kita sudah mendapat ke dermaga, waktunya kita turun. Oke, bootnya sudah mendarat, saatnya kita turun ke boot. Yuk, hati-hati ya. Oke, Kepala. Bang. Di sini saya banyak berbincang ya dengan Bang Wahyu. Ternyata Bang Wahyu sudah menjadi pemandu selama 13 tahun.
Wah, cukup lama ya pemirsa. Dan saya juga penasaran ya, kira-kira bagaimana ya pengalaman Bang Wahyu selama memandu wisatawan yang berkunjung ke Sabang? Pokoknya ada sedih, ada senang. Selama jadi pemandu ya? Ya, karena kan nggak semua yang diharapkan sama tamu mungkin seperti yang dia inginkan. Kadang waktu dia pergi ke Sabang, lagi angin kencang, kapal nggak berangkat. Oh iya. Kalau tamu yang udah pesan jauh-jauh hari kan kita udah simpan botnya. Benar. Udah simpan botnya, begitu dia nggak datang, bot kan udah nggak ada lagi tamu. Waduh. Jadi, untuk bisa sampai ke spot dolphin atau lumba-lumba, kita butuh waktu sampai 15 menit. Waktu terbaik untuk hunting dolphin biasanya pagi dan sore hari. Pada jam ini, biasanya lumba-lumba akan mendekat ke kota untuk mencari makanan. Itu banyak tuh di samping bot pink. Mana? Nah, kalau pemirsa ingin melakukan trip dolphin, kita hanya perlu mengeluarkan biaya Rp800.000 menggunakan boat kecil dan Rp1.500.000 untuk boat besar. Tapi tenang saja, karena pemirsa juga bisa bergabung dengan boat penumpang lainnya ya, untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Setelah saya puas melihat lumba-lumba ya berenang di sekitar saya, selanjutnya kita menuju ke Pulau Rubiah. Jadi pemirsa, ini sebentar lagi kita akan mencoba snorkeling ya. Biasanya kalau di Pulau Rubiah, area snorkelingnya itu ada di bagian sana tuh. Dan nanti saya dan Bang Wahyu juga akan coba snorkeling ke sana. Kata Bang Wahyu di sana ada beberapa spot yang unik ya, seperti miniatur Tugu Kilometer 0, kemudian juga ada ayunan, dan juga ada beragam jenis karang serta ikan-ikan lucu dan cantik di sana. Ikutin kita terus ya. Berbeda dengan trip dolphin, pemirsa yang ingin melakukan snorkeling ini cukup membayar biaya sewa perlengkapan snorkeling senilai Rp50.000 dan boat sebesar Rp200.000. Bagaimana? Murah bukan? Wah, jadi pemirsa ini nggak cuma snorkeling ya, tapi teman-teman yang melakukan diving juga titiknya sama dengan kita nih. Itu ada teman-teman yang lagi diving tuh di sana. Bang Wahyu memberikan beberapa arahan kepada saya. Ini kita taruh dulu karet di belakang di atas telinga, jangan terjepit telinga. Harus pas karet belakang ini di atas telinga seperti ini. Oke, jangan di bawah, harus pas. Begitu kita turunin kacamata, karetnya ini harus menempel rapi ke kulit, tidak boleh ada rambut. Kalau ada rambut dikeluarin dulu. Nah, dan tidak boleh juga ada karet yang terlipat seperti ini. Air bisa masuk. Kebetulan ini merupakan pengalaman snorkeling pertama saya. Jadi, Bang Wahyu mengajarkan cara bernafas saat di laut, kemudian gerakan kaki, hingga cara membalikkan badan saat berada di air.
Wah, Pulau Rubiah ini seperti akuarium raksasa ya. Ada begitu banyak wisatawan juga di sini yang sedang melakukan diving atau snorkelnya seperti saya. Nah pemirsa, ini kita akan coba lihat ke bawah ya. Ada apa aja di bawah ya. Dan tentu saya masih dipandu ya bersama Bang Wahyu. Ikutin kita. Oke, pakai kacamatanya. Pemirsa, ini coba lihat, wah semua ikannya mendekat ya ke arah saya. Dari atas sini saya juga bisa melihat beberapa diver yang mencoba menaiki motor di dalam laut. Setelah melihat mereka, saya juga jadi tertarik nih ingin mencoba menaiki motor di Pulau Rubiah. Dan setelah percobaan yang kedua nih, baru saya berhasil pemirsa. Gimana? Seru sekali bukan? Nah pemirsa, di bawah ada belut laut dan ini kita akan coba lihat ya bagaimana belut laut di bawah sini. Yuk Bang. Setelah berenang, saya juga ketemu dengan Bang Jody Setiawan. Nah, Bang Jody ini merupakan konten kreator ya, asal Medan Tembung. Dan kalau di media sosial biasanya akrab disapa sebagai Bang Odi. Konten kreator pemirsa, dan ini kita coba tanya ya, Bang Odi gimana? Ini pengalaman keberapa nih datang ke Pulau Rubiah Sabang? Aku udah 3 kali ke sini, tapi ini yang ke asik kali. Yang ketiga ini. Gimana tuh Bang asiknya? Boleh ceritain pengalaman berenangnya tadi? Karena kan selama ini aku cuma paling snorkeling, keduanya aku diving, kali ini aku untuk pertama kalinya free diving ya. Dan tadi ketemu dengan hewan yang sangat luar biasa. Kamu tadi lihat juga kan? Oke, apa aja tuh Bang? Kasih tahu dong ke pemirsa. Tadi selain ikan yang cantik, kita juga tadi ketemu belut yang sepaha kakak ini. Tadi deg-degan nggak? Lumayan deg-degan sih. Deg-degan ya, aku nggak sih biasa karena free dive itu diajari untuk tenang. Gimana Bang, ke pemirsa, rekomen nggak ini harus datang ke Pulau Rubiah? Wajib, karena kalian akan melihat betapa indahnya ini Pulau Aceh ini, Sabang nih, Rubiah ini. Jadi buat kalian wajib sih ke sini. Oke, thank you Bang. Makasih ya Kak, selamat bekerja buat kalian. Makasih Kak. Itu dia pemirsa ya, jadi memang ini pengalaman yang sangat berharga ya untuk saya. Ini sangat berkesan, mungkin ini akan selalu tersimpan nih di dalam memori saya. Saya melihat beragam terumbu karang, kemudian juga ikan-ikan, dan ada banyak juga ya pemandangan indah di dalam laut sana. Luar biasa. Terima kasih juga Bang Wahyu sudah memperkenalkan saya nih pada keindahan alam Sabang. Wah, thank you banget Bang. Benar-benar Pulau Rubiah ini keren sekali. Terima kasih ya Sabang.